Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainiatur Rohma dari kelas 3A Prodi D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari problem 8.43 dari buku Transport Process and Unit Operation atau kita lebih mengenal dengan buku Genkoplis. Nah, soal ini merupakan single effect evaporator di mana kita menghitung kembali contoh 8.41 tapi menggunakan tekanan evaporatornya itu tidak lagi 101,32 kPa tetapi diganti dengan 41,4 kPa absolut. Nah, ini untuk tekanan steam, kemudian luas area dan koefisien heat transfer atau U itu sama seperti perhitungan yang sudah dihitung di 8.41. Nah, untuk yang ditanyakan yang pertama, hitung kapasitas baru atau feed rate di kondisi yang baru di mana komposisi dari produk liquid ini sama seperti sebelumnya. Yang B, hitung komposisi produk yang baru jika feed rate-nya itu yang sekarang 18.144 kg per jam. Nah, di 18.41 ini feed-nya itu sejumlah yang masuk, kalau kita gambarkan ke sistem itu, feed-nya masuk itu sebesar 9.072 kg per jam dengan persen solution larutan garamnya itu sebesar 1%. Kemudian nanti yang keluar ini sebesar 1,5%. Nah, untuk suhu yang masuk itu pada suhu 311 Kelvin. Kemudian tekanannya evaporator itu 101,325 kPa. Dan steam supply-nya itu saturated pada tekanan 143,3 kPa. Untuk koefisien overall-nya itu 1704 watt per meter persen Kelvin, meter persegi Kelvin. Ini disuruh menghitung vapor dan liquid produk dan heat transfer area. Nah, untuk yang diketahuinya seperti tadi, TF-nya, feed-nya masuk 311 Kelvin, kemudian tekanannya 41,4 untuk U sebesar tadi. Nah, ini bisa dilihat di 8.41. Nah, ini sistemnya. Kemudian langkah pertama untuk mencari feed pada kondisi yang baru di mana produk liquidnya itu seperti perhitungan 8.41. Berarti langkah pertama itu kita harus mencari komposisi dari vapornya dulu sebelum mencari feednya. Langkah pertama yaitu pada tekanan 41,4 kPa tadi suhunya berapa. Ini bisa diinterpolasi seperti di appendix A.2. Nah, untuk interpolasi caranya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dicari yang terdekat pada tekanan 41,4 itu merupakan antara tekanan 38 sampai 47. Kemudian dilihat suhunya. Nah, untuk mencari yang ini dikosongi dulu. Kemudian disama dengan X min X1 sama dengan per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, nanti X-nya sama dengan atau T sama dengan 75,60. Rumusnya seperti ini. Nah, kayak untuk diubah ke Kelvin, hasilnya 349,8 Kelvin. Selanjutnya, kita mencari HV. Karena kita mencari vapornya dulu, komposisi dari vapor. Nah, HV-nya berapa pada tekanan 41,4. Bisa diinterpolasi seperti tadi. Untuk HV itu dari saturated vapor dikurangi liquid. Nah, pada 38 HV-nya sebesar ini, kemudian pada tekanan 47 HV-nya sebesar ini. Pengurangan dari saturated vapor dikurangi liquid. Nah, karena 41,4 ini belum diketahui, diinterpolasi dengan rumus X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Diketahui HV-nya sebesar 2317,3 kJ per kilogram. Nah, ini HV-nya sudah diketahui. Kemudian, untuk neraca masanya itu dari persamaan 8.43, yaitu feed sama dengan liquid per vapor, yaitu yang input sama dengan yang output. Untuk neraca komponen, F kali XF sama dengan L kali XL
atau feed kali fraksi F sama dengan L kali fraksi L plus, harusnya plus vapor. Karena vapor berbeda fase, maka tidak dimasukkan atau dianggap 0. Nah, karena fraksi F dan fraksi L-nya sudah diketahui. Nah, selanjutnya itu untuk mencari vapor kita bisa menggunakan neraca energi. Nah, kemudian mencari dulu persamaan yang baru dari neraca massa, baru mencari neraca energinya. Nah, V sama dengan L plus V, karena L tadi sama dengan perhitungan 8.41 sudah dihitung di soal example itu sebesar 6048, bisa dilihat di buku Genkoplis. Nah, berarti kalau L sudah diketahui, V sama dengan L plus V, V sama dengan 6048 plus V. Ini persamaannya, persamaan yang baru. Nah, untuk HL-nya, komponennya, yaitu CB kali delta T, yaitu CB-nya tadi sudah diketahui, kali TL, TL-nya 349 yang dihitung tadi. Nah, ini 349 dikurangi T ref itu 0 derajat atau 273,2 derajat Kelvin. Kemudian hasilnya HL-nya ini. Nah, HL sudah. Kemudian raca energi. Raca energi ini kita mau mencari vapornya dulu. Nah, karena kondisinya sama, fasenya sama, ini bisa dicari vapornya. Nah, F kali HF sama plus S kali lambda sama dengan L kali HL plus V kali HV. Ini persamaan 8.47. Yang belum diketahui itu S kali lambda sama L kali HL. HL-nya tadi sudah dicari. Nah, berarti yang belum itu S kali lambda. S kali lambda bisa dicari dengan dua persamaan ini. Hi kali U kali area kali delta T sama dengan disamadenggankan dengan S kali lambda. Nah, ini bisa jadi Hi sama dengan Hi, kemudian S kali lambda sama dengan U kali area kali delta T. U sudah ada di example 8.41, bisa dilihat di example itu. Kemudian A-nya juga bisa dilihat di example itu, sudah diketahui. Kemudian delta T sama dengan suhu steamnya 383,2 dikurangi suhu yang kita cari tadi, yaitu pada tekanan 41,4, yaitu sebesar suhunya 349 ini, 349,8 Kelvin. Nah, kemudian dimasukkan, kemudian dihasilkan jawaban S kali lambda itu sebesar 8497085 watt. Nah, untuk S kali lambda sudah, jadi masing-masing bisa langsung dimasukkan ke persamaan 8.47. V tadi persamaannya 6048 plus V kali HF. HF itu rumusnya CP kali delta T. CP-nya sudah diketahui, terus kemudian delta T-nya T feed dikurangi dengan T pada tekanan 41,4 kPa. Terus S kali lambda sudah dicari. Kemudian disamadenggankan. Oh, ini salah. Ini sama dengan ini. Nah, sama dengan 6 L-nya 6048 dikali HL-nya 0 karena delta T-nya nanti hasilnya 0. Dikali sama dengan 0. Ditambah V kali HV. HV-nya sudah diketahui, V-nya juga sudah diketahui. Oh, ini juga salah. Ini dikali, bukan di. Nah, V kali 2317. HV-nya sebesar ini sudah kita cari tadi. Kemudian dikeluarkan, V-nya sama dengan 3037,05 kg per hours. Nah, sudah. Kemudian ini, komponen ini bisa dimasukkan ke persamaan 8T43 di neraca massa, yaitu V sama dengan L plus V, dimana input sama dengan yang keluar. Jadi inputnya itu sebesar
liquidnya itu 6048 tambah ini sudah dicari vapornya 3037,05. Hasilnya sebesar 9085,05 kg per jam. Nah, untuk ini fitnya sudah diketahui, fit yang baru di mana liquidnya sama dengan example 8D41, yaitu fitnya sebesar ini. Kemudian yang B, mencari komposisi produk apabila F-nya itu 18.144 kg per jam. Kita disuruh mencari komponen produknya, yaitu L dan V. Nah, yang pertama, F sama dengan persamaan F sama dengan L plus V 843. Nah, ini bisa dikeluarkan jadi persamaan yang baru, L sama dengan 18.144 dikurangi V. Nah, untuk mencari V, sebelum ke liquid kita mencari dulu vapornya dari raja energi. Nah, fit itu 18.144 sudah diketahui. Kali HV, CP kali delta T, yaitu CP-nya dikali suhu fit dikurangi suhu tekanan 41,4 kPa, suhu pada tekanan 41,4 kPa, ditambah S kali lambda. Nah, ini S-nya kali lambda seperti tadi yang ini sudah dicari di atas. Nah, kemudian sama dengan L sudah diketahui, L-nya persamaan ini dikurangi V ini dimasukkan dikali dengan HL. HL-nya 0 karena delta T-nya nanti akan 0. Jadi 0 kali 0, ini kali 0 sama dengan 0. Dan V kali HV. Nah, ini harusnya V kali HV. Nah, V kali HV. Kemudian V-nya dikeluarkan, hasilkan 2409 kg per jam. Nah, karena vapor sudah diketahui, bisa dimasukkan ke persamaan ini. Persamaan L sama dengan ini, karena V sudah diketahui, jadi L-nya sudah diketahui sebesar 15.735. Jadi komponen produk apabila fitnya 18.144 kg per jam itu sebesar 15.735 kg per jam. Nah, seperti itu. Semoga membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.